Okay, good afternoon, class. Afternoon. Okay, are you good? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, before we continue this section of the class, let us to pray together. Pastor John, Waduh. Iya, Bu. please lead us to pray together. Okay, friend, before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Good morning. Okay, thank you, Pastor John. Okay, now I will check your attendance first. Is there anyone absent today? Anyone absent today? Nggak ada, Bu. Masuk semua, Bu. Halo, Bu. Siapa, Mbak? Ada yang nyanyi kah, Bu? Ada. Class, are you ready to get a new lessons today? Ready, Bu. Now I will show you some pictures. Okay. Okay, do you know what picture is this and what it is used for? Ini gambar apa ya? Yang nomor 1? Televisi. Televisi, Bu. Pembakaran, Bu, nomor 2. Oven. Oh, oven. Oven, ini pembakaran, Bu. Yang nomor 3 ini gambar apa? HP, Bu. Yang keempat ini apa? Blender, Bu. Mixer, Bu. Mixer. Oh, mixer, Bu. Ya, masa anak foto Google lupa kalau ini mixer. Waduh. Aduh, maaf, Bu. Amatiran. Yang pernah menggunakan salah satu dari gambar ini? Ada yang pernah menggunakan barang-barangnya? Handphone, Bu. Handphone. Ada yang membeli handphone baru, tahu ya cara menggunakannya? Atau cara menggunakan mixer seperti apa? Ada yang pernah menggunakan mixer? Belum, Bu. Ada, Bu, di kelas 10. Praktek buat kue. Oh ya, cara pakainya Desi? Tahu, Bu. Sebutkan langkah-langkah menggunakan ini mixer seperti apa? Pertama dicolok dulu, lalu dicampur bahannya, taruh di wadah, kemudian diklik tombolnya, itu, Bu. Oke, that's good. Oke. Tadi pencet. Kan ya tombolnya. Oke, thank you, Desi. Oke. Sama, Bu. I will show you some videos. Please watching this video. Oke, teman bersabar ya.
Belum buku. Oh, ada suaranya Bu ya? Okay. What do you think about the video? Yani, what do you think about the video? Putar videonya Bu. Oh, videonya belum play Bu dari tadi. Oh gitu. Padahal di sini sudah play. Belum Ibu. Mungkin Bu. Belum Bu. Tampilan hanya what is procedure text. Ibu, suara Ibu kekecilan. Halo. Oke. Ya jelas Bu. Ini videonya sudah tampil belum di layar kalian? Belum Ibu. Oke. Sepertinya videonya tidak bisa di play ya. Padahal di tempat Ibu ini sudah muncul. Coba di stop dulu Bu. Stop share dulu. Baru masuk lagi. Iya. Oke, I will try it. Oke, jangan lupa suaranya di voice-nya di sistem itu ya. Videonya sudah muncul? Belum Ibu. Oh iya. Berarti memang nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Atau misalnya begini Bu, misalnya ini di stop share dulu, kemudian di tempat Ibu di stop share dulu, ya, kemudian di play dulu di tempat tadi di tempat Ibu di play dulu. Sudah bisa Ibu di situ? Sudah. Kalau sudah, di share lagi, tapi yang diklik video yang sedang berputar sekarang. Nah, ya. Jadi Ibu sudah klik terus loh suaranya. Yang sebelum di share itu, yang sebelum di share
Itu kan ada share terus sebelah kiri kalau nggak salah itu. Coba Ibu bisa stop share dulu Ibu. Ya, stop share dulu. Ya, saya coba ya, biasanya di sini loh Bu. Iya Bu, share sound misalnya Bu, share sound. Nah, ya misalnya ini. Nah ya, kita di sini. Jadi di sebelah kiri itu ada share sound ya, bukan voice ya. Share sound, sebelah kiri itu, klik dulu Ibu. Ini ya. Apa mungkin ada yang kelihatan yang lain ya. Kelihatan nggak Bu? Di sebelah kiri itu ada share sound. Ya, sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah ada. Nah itu nanti dua-duanya diklik Ibu, yang share sound sama yang share itu diklik. Nah, karena kan ini sedang playing the video, right? Nah, coba Ibu di share sound, klik dulu, baru ya. Today we're going to review safe steps for using a blender. First thing you do is place the container on the base and twist it until it feels firm or locked. Then plug in the base. Liquids are usually added first. And you need to cut from the Yeah. Watching the video. What is the instruction? Perintahnya adalah ya. Ya, silakan diulang instruksinya. Today we're going to review safe steps for using a blender. First thing you do is place the container on the base and twist it until it feels firm or locked. Then plug in the base. Liquids are usually added first. And you need to cut fresh fruits and vegetables into 1-inch pieces before placing them in the blender. Never fill the blender more than 2/3 full. And always put on the cover before turning on the power. To blend, place one hand on the lid of the blender and one hand on the base of the controls. You can do large quantities of foods in smaller batches. To keep from blending too much, use a quick on and off technique. Use a rubber spatula with your blender, but be sure not to ever put it in while the blender is running. Use both hands to twist the container free and remove the lid and pour the contents into cups or bowls. To clean your blender, fill it 2/3 full with warm water and add a drop or two of liquid detergent. Put the lid back on, place it on the base, and turn it on and off several times. Rinse the container well. Do not put the base in water to clean it. Finally, unplug it and wipe it with a damp cloth. Okay. What do you think about the video? Okay, Mulyani, what do you think about the video? Ini mem menggunakan blender. Ya, dan ya diperlihatkan apa yang diperlihatkan tadi? itu dari cara menggunakan wadahnya, bagaimana menaruh bahan yang akan di blender ke dalam wadah, terus ditutup. Lalu ada cara ditunjukkan bagaimana menekan tombol-tombol yang ada di blender dan bagaimana blender itu bisa difungsikan satu persatu tombolnya sampai dengan bagaimana tadi selesai blender harus dilap blendernya, Mem. Oke, thank you. Good ya. Oke, sudah tepat. Oke.
from the video we can find out how to operate Blender correctly ya, dari awal sampai selesai blendernya dibersihkan. Tadi sudah diperlihatkan. Oke. Ada pertanyaan dari gambar atau foto video yang sudah Ibu tunjukkan tadi? Apa ada pertanyaan? Tidak ada, Mem. No? Oke. If you don't have a question, I will ask you a question, yeah. From the video or a picture that I have shown, yeah. Does anyone know what material it belongs to? Cara menggunakan blender, cara mengoperasikan mixer tadi itu masuk ke dalam materi apa? Ada yang tahu? Rahmawati, ada yang tahu? Procedure, ma'am. Deskriptif, Bu. That's right, procedure. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang procedure. Oke, now what is procedure text? Ada yang tahu apa itu procedure text? Ada, Mem. Langkah-langkah. Langkah-langkah apa, Firman? Mengoperasikan alat elektronik. Oke, that's right. Betul ya. Procedure text is a text that explain or help us how to make or use something. Jadi procedure text itu adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Seperti yang ada di video tadi, bagaimana menggunakan Blender dari awal sampai selesai sampai jadi itu apa tadi? Banana smoothies-nya. Oke, kelas. Now I will divide you into two group ya. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Silahkan kalian mencari language feature atau unsur kebahasaan yang ada di dalam procedure text ya. You can find it in textbooks or via internet. Silahkan ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kelompok 1 dan kelompok 2. It is done. Sudah selesai? Sudah, Mem. Sekarang please present ya untuk kelompok 1. Silakan presentasi hasil diskusi kelompoknya tadi, apa aja yang termasuk di dalam language feature of procedure text. Ayo, Rahmawati, kelompok 1. Apa yang sudah kalian temukan language feature dari procedure text apa aja? Ayo dibantu, Diagnes, kelompok 1 nih, ayo. Apa saja yang ada di dalam procedure text? Unsur kebahasannya? Conjunction, ma'am. Apa lagi? Ada lagi? Yunis, kelompok 1, silahkan bantu temennya. Apa lagi? Kamar mandi dia, Bu. Action verb. Ada lagi yang lain? Using simple present tense, ma'am. How about group 2? Bagaimana pendapat group 2 dari hasil discussion group pertama, group 1? Apakah sudah benar itu ada simple present tense, ada using adverb tadi? Sudah benar atau bagaimana? Pak Prasojo? Maaf, Prasojo, sudah benar? Iya, Bu, betul, Bu. Sudah betul ya. Di close for. Selanjutnya dua picture of text. Tadi disebutkan oleh kelompok 1 apa lagi? Recording in progress. Preposition.
preposition. Oke, preposition. Oke, thank you for your presentation ya. Semuanya sudah benar, sudah bagus. Oke. Nah, tadi kan sudah kalian jawab discuss ya apa itu language feature in procedure text, yaitu ada adverbial of sequence dia atau using temporal conjunction seperti first, second, third, the last, then dan lain sebagainya. Kemudian ada use imperative sentence like put the noodle on the blah blah blah, cut the onion blah blah blah. And then using adverbial ya, dia menggunakan using adverbial ya to express detail the time, place, manner accurately ya. For example, for 5 minutes, 2 minutes dan lain sebagainya. Kemudian using action verb like mix, stir, boil, add, turn on dan lain sebagainya. Dan yang tadi dijawab sama Agnes adalah using simple present tense. Nah, perhatikan contoh procedure text di bawah ini yang dimaksud dengan using adverbial sequence. Yang mana ada di dalam teks ini? Ada yang tahu? Perhatikan adverbial of sequences-nya, like first, second, yang mana saja yang ada di dalam teks? First, bagian First, okay, that's good. Then, after that, finally. Okay, that's good. Ya, benar ya. Kemudian, use command or imperative sentence menggunakan kata perintah. Bu. Ya. Nah, kata perintahnya di sini. Nggak ada, Bu. Oke, thank you, that's good. Kemudian, using adverbial atau to express detail the time-nya yang mana? Yang menunjukkan waktunya. Kata keterangan waktunya yang mana? 15 minutes. Minutes, Bu. Minutes. Oke, that's right, benar. Oke. Kemudian using action verb yang menggunakan kata kerja perintah yang mana? Fill the water at the tea ya. Itu merupakan action verbnya. Oke. Next, still in group ya. Please discuss the social function and generic structure. Jadi kalian diskusi lagi nih dalam grup apa itu fungsi sosial dari prosedur teks, kemudian apa aja struktur yang ada di dalam prosedur teks. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Silakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Oke, silakan kelompok yang mewakili kelompok 1. Toto, Bu. Satu, siapa yang mau maju? Mbak Toto. Apa yang dimaksud? Social function dari teks prosedur apa? Silakan kelompok 1. Fungsi sosial dari teks procedure. Untuk mengetahui cara membuat makanan, Bu. Cara membuat makanan atau mengoperasikan sesuatu. Bagaimana kelompok 2? Jawaban kelompok 1 sudah benar? Benar. Oke, thank you. Oke, lanjut yang kelompok 2. Apa saja sih generic structure atau struktur atau susunan dalam teks prosedur? Ayo kelompok 2, apa saja? Ada 3 generic structure dari teks prosedur. Ayo kelompok 2. Jawabannya, Bu. Idealnya. Okay, that's good. And then? Steps. Terakhir apa?
Oke, step Tanya, Bu. Oke, good. Oke. Jadi social function itu adalah to describe how something is completely done through a sequence of step ya. Biasanya ada sudah artinya. Kemudian yang kedua tadi Ibu minta kalian mencarikan apa itu generic structure dari procedure text, yaitu yang pertama adalah apa tadi? Goals-nya. Oke. Goals apa goals? Kemudian the second is material or tools. Dan yang ketiga itu adalah step or method ya. Nah, look at the example. Coba perhatikan contohnya. Di sini ada how to operate a television. Nah, tadi kan kita bilang ada yang namanya goal atau purpose. Jadi goals dari teks ini adalah how to operate television. Ya. Kemudian yang tadi sudah kalian jawab yaitu tentang material atau materialnya. Apa saja material dalam mengoperasikan televisi? Ada TV-nya, Bu. tentu ada TV-nya. Kemudian Remote. kan Kabel. Ada listrik, Bu. Ada colokan. colokan dan ada antenanya. Oke, that's good. Oke, terus tadi yang ketiga yang kalian jawab itu adalah stepnya atau metodenya ya. Jadi berarti itu adalah langkah-langkah menyalakan TV-nya dari awal sampai TV-nya nyala ya. Ini adalah contohnya. Oke. Nah, untuk materi ini Bu rasa kalian sudah paham ya apa itu procedure text tadi, apa aja struktur teks, strukturnya, unsur kebahasaannya, kemudian fungsinya. Now, please do the student worksheet ya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Don't forget to read the LKPD work instruction. Jangan lupa dibaca dulu instruksinya apa. Kemudian jika sudah selesai, silahkan dikumpul. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, silahkan dikumpul. Oke, kelas. Before we sebelum kita menyelesaikan materi hari ini, I wanna ask you ya, what are the difficulties you have encountered in this material? Apa aja nih kesulitan yang kalian temukan ketika tadi mempelajari tentang prosedur teks? Ada? Ada yang kesulitan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, videonya tadi bagian mana? Di videonya, Bu. Ya, tadi ada kendala teknis ya. Videonya tadi nggak bisa diputar semua. Oke, jadi nanti Di video yang ngomong itu kita kurang paham, Bu. Jadi belum paham. Tadi di videonya itu dijelaskan bagaimana menggunakan blender dengan benar ya ketika kita mau blender atau buat banana smoothies. Langkah-langkahnya tadi sudah diberitahu di videonya sampai selesai digunakan, dibersihkan itu blendernya. Nah, seperti itu ya. Ada lagi? Sekarang kita ambil kesimpulan nih, materi tadi apa aja yang sudah kita pelajari? Terus ingat? Conjunction. Kemudian? Stepnya ya. Oke, thank you class. For the next meeting ya,
we are still in the procedure text material ya, which is making a project. So prepare yourself. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membuat project ya tentang procedure text. Jadi siapkan diri kalian. Okay, finally that's our lesson today. Please, captain of the class, lead us to pray, please. Prasojo. Kayak apa, Bu? Firman. Masuk aja, Bu. Kita Pak, saya mau izin ke toilet ya, Bu ya. Oke, Firman. Okay, then, because our things start today, let's try together. Alhamdulillah. Finish. Class. See you on the next meeting. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, let's do this. Okay. Thank you. Yeah, itu. Thank you. Bu Devi. Enggak. Suaranya kecil kali, Bu. Dekatkan mic-nya. Ya, oke. Gimana, Ibu? Tanya? Sudah lega, Bu. Lega juga. Walaupun sedikit dulu. Iya. Nggak apa-apa, Ibu, ya. Jadi tadi ada pengalaman baru rupanya, Ibu, ya. Men-sharekan Marah. video gitu ya. Memang saya juga dulu begitu, Ibu, ya. Waktu pertama kali mengajar menggunakan Zoom gitu ya. Di tempat saya kok sudah, tapi di layar yang dilihat oleh mahasiswa kok tidak ada gitu ya. Ternyata saya lupa stop sharing dulu gitu. Terus juga terjadi juga tadi suara itu juga terjadi pada saya dulu. Oh, ternyata saya belum ngeklik yang pojok kiri itu ya. That's okay, Bu. Biasa pengalaman ya. It happened to me as well. Ya, ya. Okay. Okay. Yes, congratulations ya, Ibu Devi. Ya, enggak, yang selainnya dulu sebelum saya nanti sedikit saja menambahkan. Bagaimana ini rasanya tadi jadi siswa? Mana? Kenapa Pak Firman? Pak Firman ini Ingat siswanya, Bu. Pak Firman semangat. Jadi masih semangat, Pak? Oh, semangat. Oke. Mungkin masukan Boleh, saya, Bu. Devi. Bu Devi tadi menggunakan project based learning. Untuk yang pertemuan pertama itu yang scientific, nanti untuk pertemuan keduanya yang project based learning. Oke. Jadi kalau menurut saya pembelajaran tadi sudah baik. Hanya menambahkan, memberi masukan untuk tadi penyampaian materi tadi langsung menanyakan generic structure-nya, unsur kebahasaannya, sedangkan belum menunjukkan kepada siswa. Otomatis kami juga belum tahu apa yang Mem tanyakan. Itu kalau menurut saya. Tapi sebagian besar sudah baik, Bu. Terima kasih. Thank you, Bu Sarah. Any response from Ibu Devi? You want to respond? Bu Sarah's opinion? Bu Devi, menanggapi yang disampaikan Bu Clara? Oke, kalau sesuai FPP saya melalui video
ataupun gambar yang saya sebutkan tadi, kemudian ada Kecil Bu ya suaranya Bu. ya, Kecil suaranya Bu. Iya masih kecil tuh Bu. terdengar? Kecil Bu. Oke, terima kasih, mungkin kecil, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kamu sudah nyaring saya ngomongnya Pak di sini. Nah, Oh, ini iya, sudah, mantap. yang ini sudah Bu. Nah, yang terakhir Saya aja. sudah Ya, ya mepet-mepet ke laptop ya. ya betul. Ya, sudah Ibu. Sudah. Kalau berdasarkan sintaks dari scientific yang saya pakai, itu siswa dari mengamati gambar ataupun video, siswa di situ sudah harus dapat menggali informasi dari video dan gambar tadi. Apa langkah-langkah dari prosedur teks itu seperti apa. Kemudian di bagian mengumpulkan informasi, nah di situ siswa diminta untuk mencari sendiri, mengumpulkan informasi sendiri. Apa yang dimaksud dengan kayak generic structure, kemudian struktur bahasanya di dalam teks tersebut itu mereka menggali sendiri, bisa cari di buku, di internet. Kemudian nanti presentasi di depan kelas, tanya jawab sama temannya kayak gitu Bu Clara. Kemudian nanti setelah mereka diskusi secara berkelompok, nanti di akhirnya sebagai guru baru nanti saya akan memberi tanggapan tentang hasil diskusi mereka, sekalian saya menjelaskan ini loh prosedur teks itu seperti ini, struktur bahasanya seperti ini gitu. Mungkin seperti itu Bu. Atau ada masukan dari teman-teman yang lain, karena saya di sini menggunakan scientific approach ya. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh Bu, kalau menurut saya ketika ngajar, kalau menurut saya pribadi nih Bu ya, kalau menurut saya kayak linkage feature, social function, terus struktur itu mungkin bahasanya diganti aja dengan bahasa yang lebih mereka familiar gitu Bu. Pasti murid susah tuh, apa nih linkage feature gitu. Kalau di SLB begitu, tapi kalau Ibu Devi biasanya di SMK begitu, apa gitu aja Bu. Oke. Ya, itu tadi masukan dari Pak Prasojo, Ibu Devi. Ya. Ya, saya rasa betul ya Ibu ya. Jadi memang perlu mungkin jangankan students ya with special needs itu yang mungkin beberapa siswa itu juga masih kesulitan kalau atau belum familiar mungkin ya, atau ketika mendengar istilah-istilah yang sangat teknis itu pertama mereka tidak paham ya, karena itu terlalu abstrak ya. Terus ketika ada rasa ketakutan juga gitu ya, khawatirnya untuk mempelajari dengan kita menggunakan istilah itu. Mungkin apa ya istilah yang mungkin langsung saja, jadi menggunakan misalnya apa yang kata kerja ini ya, kemudian menggunakan kata hubungi instead of daripada menggunakan misalnya unsur-unsur kebahasaan misalnya. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Prasojo, intinya menggunakan istilah yang simple lah ya, kalau perlu memang istilah yang tidak sangat teknis, karena
istilah teknis itu kan untuk kita ya untuk guru yang harus tahu. Karena kita membaca kurikulum gitu kan, membaca kurikulum, nah sebenarnya kurikulumnya itu menggunakan istilah-istilah seperti itu. Mungkin ya perlu kita sesuaikan saja ya, sampai kata setuju. Oke, satu lagi, Bapak Ibu, komentar, masukan. Ya. Oke, Pak Firman. Kalau dari saya Bu, bagian ini persiapan untuk PPL Bu ya? Yang untuk PPL-nya. Iya Pak. Ya. Kalau ada kemungkinan ini ke saya, ini tadi ide yang ditampilkan. Kalau saya pribadi tadi terlalu cepat ini, nggak terlalu penjelasan dari kira tadi itu terlalu ya, kayak untuk anak, cepat sekali untuk anak. Iya Pak, karena tadi buru-buru juga. Dalam videonya kemudian terus tadi yang disampaikan Bu Agnes tentang ini pernyataan apa itu tentang strukturnya itu misalnya dari goals dengan step material mungkin bisa dibuat secara ini misalnya apa itu pengertian goals untuk untuk di PowerPoint nanti goals itu apa sih dapat tulis kemudian jalan itu seperti apa. Jadi jangan hanya sebatas orang saja bahwa goalsnya ini seperti ini supaya anak juga lihat layar nanti kalau itu pastikan di layar ini saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Masih ada lagi? Ya, oke. Ya, tadi mungkin yang sudah saya sampaikan kepada Bu Josin ini tidak perlu saya ulang lagi ya. Mungkin ada tambahan sedikit. Tadi memang menarik ya, menjadi lebih menarik ya kalau kita menggunakan namanya authentic text ya, seperti itu ya. Seperti tadi melalui video itu kan dicontohkan ya, dimodelkan sebuah teks prosedur ya, dengan manual sebetulnya prosedur oke lah, prosedur ya, manual written ya, how to operate a blender ya, like that. Oke. Menurut saya itu lebih menarik. Hanya sedikit tambahan saja Ibu, apa namanya ya, instructionnya mungkin di awal ya, jadi before you play the video, I think it would be better to give the instruction or direction what the students should do while they are watching the video. Jadi disampaikan di awal, jadi you are, tadi sudah sih menjelaskan that you are going to watch a video about bla 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 ya. Nah, ketika menonton itu siswanya apakah hanya nonton saja atau apa gitu. Nah, apakah mungkin ada semacam comprehension questions gitu ya, pertanyaan comprehension terhadap isi dari video itu. Misalnya what is the, kalau misalnya what is the video about itu mungkin terlalu very general ya, mungkin lebih kepada misalnya find ya, find misalnya what the lady in the video is doing misalnya kan, dia lagi ngapain itu gitu kan. Nah, terus what tools or utensil you can see or you see in the video misalnya. And then what the lady in the video is telling us misalnya. Kan sudah mau mengarahkan ke
tadi harapan kita dengan menanyakan what the lady is doing in the video, itu kan sebenarnya mau harapan kita mereka bisa mengidentifikasi tujuannya kan. Harapan kita jawabannya the lady is telling us about how to bla bla bla. Itu sebenarnya harapannya mereka supaya mampu untuk mengidentifikasi tujuan seseorang melakukan tadi, menjelaskan step dan seterusnya. Dia ingin menjelaskan bagaimana menggunakan blender. Kemudian apa yang kalian lihat di video, alat ya, bukan apa ya, tapi lebih spesifik alat apa misalnya. Blender, ada apa lagi misalnya. Kemudian apa yang the lady tadi katakan kepada kita, misalnya atau jelaskan kepada kita. Misalnya steps ya, bisa sih sebetulnya kita memberikan clue gitu ya, atau pilihan misalnya. What does the lady in the video tell us about? Number 1 misalnya step. Nah, mereka tinggal siswanya nyetan gitu kan. Terus number 2 apa gitu lagi. Number 3 and so on. It depends on. Kalau misalnya terlalu sulit untuk siswa kita bisa memberikan clues atau tadi optional jadi untuk membantu. Nah, jadi itu kan sudah ada worksheet ya sebetulnya ibu buat ya. Sudah ada worksheet kan ibu di situ. Jadi ketika mereka mendengar atau menonton video, ibu sudah prepare a worksheet for them. Nah, itu tuh masuk LKPD, ya kan? Worksheet itu. Misalnya. Jadi sebelum mereka menonton video, mereka perlu kerjakan di saat mereka menonton video. Nah, supaya kita mudah juga, nggak usah mengatakan berulang-ulang gitu, kita siapkan saja worksheet gitu. Mereka diminta untuk mengerjakan itu. Nah, ketika ada worksheet pun ya, make sure that they understand what they have to do ya. Di worksheetnya itu apa? Apakah mereka mengerti? Again, depends on the students. Plan one by one day activity, something like that. Ya, tapi menjadi lebih menarik saya kira kalau menggunakan video seperti itu, apalagi teksnya otentik kan, seperti itu. Mereka terbiasa dengan pronunciation-nya, kemudian apalagi sebenarnya tadi dibantu dengan tulisan di bawahnya ya, nggak apa-apa seperti itu dipakai karena memang langkah awal seperti itu ya. Jadi sudah mulai dipraktekkan sama ibu ya, ada pertanyaan terus ketika ibu menjelaskan model teksnya itu sudah tunjukkan ini ada penggunaan conjunction atau apa tadi seperti ini ya. Itu saja sih Bu. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Ya itu hanya ide saja sih Bu, nanti silakan nanti dicoba. It depends again, karena seperti tadi juga Pak Firman menyampaikan ini terlalu sulit teksnya, terlalu cepat. Nah, sebagian untuk siswa mungkin terlalu cepat, tapi sebagian lagi tidak. Nah, yang bisa mengetahui kan Bapak Ibu sendiri ya, misalnya memilih teks itu kira-kira menurut saya bisa atau tidak, terlalu cepat atau tidak, itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita tutup first part conversation gitu ya. We will continue no? Kalau tidak ada, kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Nah, sholat istirahat. Kita bertemu lagi jam berapa Bapak Ibu? Jam 1.4 13. Oh di sini 13
13 kapan? Yang biasa 13.30 aja. 13.30 itu karena masih 4 ya waktu itu ya, masih 4 dan ya saya tutup dulu ya.